Nggih, salajengipun semangga dipun buka melih himpunan al-hadisnya Kitabus Shalah. Langsung saja halaman 14 baris yang kelima dari atas dengan judul babnya Tarkul Wudhu'i Minal Qiblati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul wudhu'i, meninggalkan wudhu, artinya tidak wudhu lagi. Minal qiblati, karena mengecup. Nah, mengecup apa ini? Mengecup istrinya. Ya, istrinya sendiri ya ora apa-apa toh, malah sedekah itu. Nah, karena mungkin kita pernah mendengar jangankan mengecup, senggolan sama istri saja batal wudunya. Tuh, maka di sini dipertegas melalui hadis-hadis Rasulullah mulai dari kemarin. Sekarang bahkan sampai ngecup istri pun itu tidak harus berwudu lagi, karena memang secara hukum tidak membatalkan wudu. Akhbarana Muhammad ibnul Muthanna an Yahya ibni Sa'idin an Sufyan, dari Sufyan. Qala, berkata Sufyan, akhbaroni, mengabari kepadaku Sufyan, siapa? Abu Raukin, an Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi, an Aisyah, dari Aisyah. Ibrahim mendapatkan hadis ini dari Ibu Aisyah. Nah, Ibu Aisyah ini bercerita, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah ada siapa Nabi yuqabilu, mengecup siapa Nabi. Mengecup ya, mengecup itu biasanya ya bunyi cup gitu. Ba'dho azwajihi, ba'dho pada sebagian, azwajihi, istri-istri Nabi. Karena Kanjeng Nabi istrinya kan ada 9 itu. Berarti tidak semuanya. Aisyah bercerita Nabi mengecup sebagian pada istrinya, sebagian istrinya. Padahal maksudnya Aisyah ini ya menceritakan dirinya. Maksudnya yang dikecup itu ya Aisyah maksudnya. Setelah mengecup sebagian dari istrinya, tsumma yusolli, kemudian sholat sopo Nabi. Tsumma yusolli, kemudian sholat siapa Nabi. Wala yatawaddo'u, dan tidak berwudu siapa Nabi. Jadi Nabi mau berangkat ke masjid, ya ketemu salah satu istrinya. Nabi ngecup istrinya, habis itu langsung kemudian ya melaksanakan sholat dan tanpa wudu kembali. Nah, dari sini sudah sangat jelas sekali bahwa mengecup istri itu tidak membatalkan wudu. Qala, berkata Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah An-Nasa'i, ya, Imam Nasa'i. Laisa, tidak ada, fi hadzal bab, di dalam ini bab, apa hadisun, hadis ahsanu, yang lebih bagus, min hadzal hadis, dari ini hadis.
Wa ingkana meskipun ada apa hadis mursalan mursal. Imam Nasai berkomentar, hadis ini ya, atau bab ini yang membahas tentang Nabi mengecup sebagian istri kemudian tidak berwudu lagi, ini adalah sangat bagus sekali hadisnya, walaupun perawinya itu mursal itu putus. Tapi matannya atau hadisnya itu menurut Imam Nasai sangat-sangat bagus. Berarti bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hukum. Nah, kita lihat di sini mursalnya, wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan hadzal hadis, pada ini hadis. Siapa? Al-A'masyu, A'mas, an Habib, dari Habib ibni Abi Thabitin, an Urwata, dari Urwah. Urwah an Aisyah, dari Aisyah. Nah, kalau di atas tadi itu kan langsung an Ibrahim At-Taimi an Aisyah. Nah, padahal Ibrahim ini tidak pernah ketemu, tidak pernah mendengarkan hadis dari Aisyah. Tapi di sini tertulis an Ibrahim At-Taimi an Aisyah. Maka mursal di situ. Benarnya itu ya an Urwah an Aisyah. Nah itu an Habib bin Abi Thabit an Urwah an Aisyah. Ini urutan yang sebenarnya. Qala Yahya, berkata siapa Yahya Al-Qattan, haditsu Habib, adapun hadisnya Habib, an Urwah, yang dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah, hadza, ini. Ya, jadi yang benar hadis Habib dari Urwah dari Aisyah ya tadi di atas itu. Wa hadisu Habibin, adapun hadisnya Habib an Urwah an Aisyah. Adapun hadisnya Habib an Urwah dari Urwah an Aisyah, tusolli solat siapa wanita, wa ingkana, meskipun wa in kotoro, meskipun netes, wa in kotoro, meskipun netes, ada mudarah, alal hasir, di atas tikar, la syai'a, tidak sesuatu, maksudnya tidak ada sesuatu, sah-sah saja. Rawahun Nasai Kitabut Thaharah. Nah, hadis ini yang membahas tentang masalah bahwa wanita yang sedang istihadhah, ya, sedang pendarahan, dia sholat meskipun darahnya netes-netes kemana saja, itu boleh-boleh saja. Nah, cuman di sini hadisnya ini hadisnya tidak sahih, ya. Ini hanya contoh
perawi, ya, tentang yang mursal tadi. Babun nu'asi, babnya mengantuk. Ngantuk. Akhbarona Bishr bin Hilalin qala hadatsana Abdul Waris an Ayyuba an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anhuma. Qalat berkata sapa Aisyah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, ketika mengantuk, siapa ar-rajulu, orang laki-laki, wa huwa, dan dia fis sholati, di dalam sholat. Ketika dalam keadaan sholat kok ngantuk, nah ya namanya orang ngantuk ya, biar lagi sholat ngantuk wae ya. Tekluk bolak-balik pengen jatuh ya. Fal yansorif, maka hendaklah bubar siapa orang, artinya membubarkan sholatnya. La'allahu, barangkali dia La'allahu, barangkali dia yada'u, berdoa, ala nafsihi, berat atas dirinya, wa huwa, dan dia la yadri, tidak mengetahui, wa huwa, dan dia iku la yadri, tidak mengetahui. Nabi bersabda, ketika seorang laki-laki sedang sholat kemudian ngantuk, maka sebaiknya sholatnya dibubarkan saja. Dikhawatirkan nanti dia berdoa di dalam sholatnya itu doa memberatkan kepada dirinya. Namanya orang sedang ngantuk kan kadang-kadang tidak sadar dengan apa yang dibaca, ya. Apalagi dalam sholat itu kan makbul ya. Maksudnya doa yang biasanya yang bagus, karena ngantuk kan mulutnya ini kemana-mana ya. Ya dikhawatirkan macam itu. Maka sebaiknya dibubarkan, sholatnya dibatalkan. Ya, gimana caranya menghilangkan ngantuknya itu? Nah, baru kemudian sholat. Atau, nah, yang tadinya berjamaah, mungkin imamnya mewaconi sowe ya. Sementara dia nggak tahan, sudah ngantuknya luar biasa ya. Nah, imam ini bacanya panjang. Udah dia membatalkan itu, sholat sendiri, dipercepat. Karena dia udah nggak tahan ngantuknya, sholatnya dipercepat. Nah, itu sebagai solusi, boleh. Nggak terus karena ngantuk dibubarkan turusik, wah kapan sholat engko ya. Jadi boleh dengan cara tadi. Jadi sholat sendiri, sholatnya dipercepat ya, bacanya yang pendek-pendek supaya cepat selesai, terus tidur barangkali begitu. Al-ghuslu, adapun mandi jinabat. Al-ghuslu, adapun mandi jinabat minal mani, dari mani, karena sperma.
Akhbarana Qutaibah bin Sa'idin wa Ali bin Hujirin wa lafdhu, dan adapun lafalnya hadis li Qutaibata, bagi Qutaibah. Qala berkata siapa Qutaibah, hatasana Abidatu bin Humaidin anir Rukni bin Rabi' an Husain ibni Qabisah an Ali radhiyallahu an. Qala berkata siapa Ali, kuntu ada saya, kuntu ada saya rojulan orang laki-laki, madzaan yang banyak madhinya. Madhi, ya madhi ini ya keluarnya dari zakar ya, sebelum sperma. Dan biasanya tanpa disadari karena kelelahan atau karena melihat sesuatu yang agak sur begitu, biasanya suka keluar itu, tiba-tiba kok ada basah-basah ya. Tapi bukan mani, bukan sperma. Dan ini yang dihukumi najis ya, madhi itu najis. Nah, Ali mengakui bahwa saya ini laki-laki yang banyak madhinya, suka keluar, sering keluar itu. Faqala maka berkata li kepadaku Ali, faqala maka berkata li kepadaku Ali, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita, ketika melihat engkau Ali, al-madhiya pada madhi, kalau kamu melihat madhi, falsil maka basuhlah, cucilah ya, karena najis itu. Zakaroka pada zakarmu, cebok, dibasuh yang suci ya. Watawadhu, dan berwudulah engkau, wudu aka seperti wudumu, wudu aka seperti wudumu lis sholati, untuk sholat. Wa idza fadukhta, dan ketika mengeluarkan engkau, ketika mengeluarkan engkau al-ma'a pada sperma, faltasil maka mandilah, mandi jinabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Ali, kalau yang kamu lihat itu madhi, hai Ali, cukup kamu cebok, kemudian wudu seperti wudu yang untuk sholat. Artinya tidak harus mandi jinabat. Tapi kalau yang keluar itu sperma, maka kamu wajib mandi besar, wajib mandi jinabat hukumnya. Sesuai dengan judulnya tadi, al-huslu minal mani, mandi jinabat karena mani. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya orang itu mimpi? Wah, pokoknya mimpinya sudah betul-betul mimpi. Lah iyalah, mimpi ya mimpi. Ya mimpi yang syur ya. Tetapi bangun-bangun kering, enggak keluar. Mimpinya sih, wah pokoknya. Nah, ya kalau enggak keluar ya enggak harus mandi.
Tapi sebaliknya perasaan tidak mimpi apa-apa, lah kok tiba-tiba basah kuyup ini. Perasaan juga hujan nggak ada. Bangun-bangun tidur lah kok basah. Ya udah, itu berarti keluar sperma. Ya itu kadang-kadang begitu. Nggak harus melalui hubungan ya. Ya harus mandi. Jadi mandi jinabat itu karena keluar sperma.